Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir di Masjid Raya yang bagus ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Polos, nggak ada judulnya ya? Polos, oke. Tolong panitia lampu ini turunin, panitia lampu turunin, ngahalangin orang. Kadieu tah, turunkan ce, kadieu ya, ngahalangin orang. Saya rasa ini nih nggak usah pakai ginian, buat orang duduk karunya. Kalau nggak pepetin kadieu ya, buat orang kan bisa sebaris. Nah, bawa ke tukang. Bener ember, buat orang sebaris lumayan. Geus maju ka dieu. Hese-hese teuing. Baik hadirin. Di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka setiap satu langkah kita dibalas oleh Allah dengan nilai satu kebaikan. Seandainya Anda pengen tahu berapa banyak kebaikan yang Allah berikan buat Anda pada kesempatan siang hari ini, pulang ngaji dari Masjid Raya, langkah Anda dihitung sampai ke rumah, kalikan dengan kebaikan. Itulah kebaikan yang akan Anda peroleh pada kesempatan siang hari ini. Bahkan dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas kepada Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah abang none encang encing nyak babeh Anda sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha? Tahajud 2 alis udah pada galalede aing mah euy sia. Biwir geus onyoy. Tahajudnya cuman 2. Perasaan saya gayaan dandanannya daripada tahajudnya. Iya apa heeh. Survei membuktikan. Cuman dipikir lagi masih mending yang tahajudnya 2 rakaat. Ketimbang yang tengah malam bangun pipis doang, tidur lagi. Aya nu kitu ngacung. Aya nu ngacung. Hadirin, Anda kalau sholat duha berapa rakaat? 2 keneh wae. Nanyanya beda. Hadirin, Anda pernah berdoa apa sering berdoa? Pernah apa sering? Kalau Anda berdoa, ya Allah, berikan kepada kami sekeluarga umur yang panjang apa yang pendek. Ya Allah, berikan kepada kami sekeluarga rezeki yang banyak apa yang sedikit. Malu nggak sama Allah? Kalau Allahnya orang Bogor, kata Allah enak di lu enak di gua, giliran minta panglobana ibadah
gampang saeutik. Saya yakin ketua panitia kita semua berharap semoga habis ngaji hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi. Jangan pakai belitung lampunya, mata gue perih gitu loh. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin untung. Kira-kira Anda sekarang untung apa rugi? Untung apa rugi? Cius nih. Kagak nyesel. Contoh gampang. Waktu ibu dulu masih perawan. Bapak-bapak dulu masih perjaka. Saat itu kita hanya numpang sama orang tua, belum punya apa-apa. Jawab dengan jujur. Ketika kita belum punya apa-apa, hidup numpang sama orang tua. Jangan pakai belit tahu. Woi, Anda boleh ngerekam, jangan pakai lampu. Hadirin, waktu Anda belum punya apa-apa, masih numpang sama orang tua. Kalau sholat yang dibaca surat naon? Kulhu, kuliah, inna'a. Dikawinin punya suami, dikawinin punya istri, punya titel, jabatan naik, kekuasaan naik, duit punya, rumah kebeli, motor kebeli, mobil kebeli, jaket hejo kebeli, jaket sepek, coklat, baju berem, baju putih kebeli, baju hejo kebeli, baju koneng kebeli, ungu warna janda kebeli. Tia pengen beli baju kayak apa, duitna aya. Tia pengen makan jajanan kayak apa, duitna aya. Pertanyaan saya, jawab dengan jujur. Sekarang, untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, kalau Anda sholat yang dibaca surat apa? Sian deh loh. Malaikat bosan. Hadirin, Isra Mi'raj. Sejarah Isra Mi'raj oleh Allah disampaikan dalam Bani Israil ayat pertama. Saya yakin ayat ini semua sudah hafal. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana ini kalimat ta'ajub. Kenapa disebut kalimat ta'ajub? Peristiwa yang Allah sampaikan membuat kita takjub. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad. Subhana. Apa hikmahnya? Penolakan. Ketika Nabi besar kita Muhammad SAW setelah di Isra Mi'rajkan oleh Allah, banyak orang yang mengatakan Muhammad gila, Muhammad nggak waras, Muhammad sinting. Di sini Allah Subhanahu wa taala mempertaruhkan kesucian jiwanya. Aku yang suci nggak bakal mengutus seorang nabi, seorang rasul yang gila, nggak bakal. Dipertaruhkan kesucian dirinya, kata Allah. Subhanalladzi asra, perjalanan di waktu malam buat ibadah. Bi abdihi, seorang hamba. Minal masjidil haram. Mana masjid haram? Silahkan Anda lihat surat Ali Imran 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun oleh Allah linnas, buat manusia, bi Bakkata, yang ada di kota Bakkah, yang diberkahi sekelilingnya, petunjuk bagi segenap alam. Hadirin, sangat jelas dalam ayat ini bahwa kata Allah, Allah yang memerintahkan malaikat untuk membangun Ka'bah. Di lapisan langit yang kedua ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat setiap saat. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan malaikat membangun Ka'bah yang letaknya persis di bawah Baitul Ma'mur, tempat tawafnya manusia setiap saat. Di mana
bibakata. Ayat ini jelas bakah, tapi kenapa kita manggilnya Makkah? Apa hikmahnya? Apa pelajaran yang kita ambil? Bahwa lidah kita kalau sudah tua kayak kita, ngerobahnya susah. So, ada orang Jawa ngaji ke Bogor. Kata ustazahnya, alhamdulillahirabbil alamin. Kata orang Jawa, ngalamin. Ayo bolak-balik, gurunya bilang alamin, balik deui ngalamin. Gurunya udah capek, udah deh Bu, mau ngalamin daripada kagak ngalamin. Sok. Orang Ciamis, orang Tasik ngaji ke Jakarta. Kata guru ngajinya, kai patak puruna. Sok, orang Ciamis mah ceblek. Kai patak puruna, lidah. Iya apa iya? Jangan jauh. Orang manggil saya, Cededeh, Bidedeh, Kadedeh, Mamadedeh. Ipar saya yang orang Magelang sampai detik ini kalau manggil Kadedeh berasa dia. Lidah. Hikmah yang kita ambil, kalau ada orang ngomongnya salah gara-gara logat, jangan marah. Bakah. Mubarokan diberkahi. Kalau Anda ke Mekahnya sekarang sudah rame. Sudah banyak pohonan, banyak tanaman, sudah ada shower, WC, sudah enak. Sekarang enak. Coba kalau Anda pergi ke Mekahnya tahun 70-an. Gersang Mekah ini Bu. Dulu tahun 70-an itu musim mini. Yang namanya mini itu baju pendek yang sama dengan kolor tingginya, saking pendeknya. Saya di Ciputat, karena saya lahiran tahun 50, jadi tahu ini sejarah. Dulu yang namanya pramugari Garuda mini sakil. Haji tidak boleh ganti kostum. Yang diuntungkan kami, mahasiswa IAIN Ciputat, tiap tahun jadi pramugari haji. Makanya saya bilang, itu sampai tahun 80. Makanya saya bilang, kalau Anda lihat Mekahnya dulu tahun 70-an, tahu bagaimana gersangnya Mekah. Namun Allah menyatakan mubarokan barokah. Apa yang tidak ada? Sayur mayur, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, cumi, pedak, teri, segala ayat. Ini berkah. Termasuk diantaranya buah delima. Kenapa buah delima? Di kampung kita kalau tetangga punya buah delima satu aja, tetangga sebelah udah bilang, Bu, jangan dikemana-manain ya delimanya. Bulan besok mantu saya mau nujuh bulanin. Saking koretnya orang Bogor bak mau meli mentawe kata tangga. Nusuri ngaku. Coba Anda pergi ke Mekah, Anda pergi ke Madinah, Anda pergi ke Jeddah. Masya Allah, delima segede-gede kieu. Dari delima yang ungu, yang merah marun, yang hijau, yang keputih-putihan. Kalau Anda beli satuan, yang kecil 5 real, yang gede 7 real. Sekilo itu 15 real. Sementara, maaf, Anda punya suami. Kadang-kadang suami suka ngegombal. Dia memuji istrinya. Istriku, engkau begitu cantik, bibirmu indah seindah delima Mekkah. Dengerin saya, jangan girang. Pernahkah Anda melihat delima Mekkah apa belum? Dengerin saya pengalaman. Delima Mekkah teh butut ngajere bebeu jika nu sariawan. Dengerin. Jangan girang kalau suami Anda memuji istriku cantik, bibirmu indah seindah delima Mekkah. Itu bukan pujian, tapi penghinaan. Butuh ngajari bebe. Makanya jangan GR dulu loh. Tuh. Wahudan lil alamin, petunjuk bagi segenap alam. Ada yang bilang, bukankah yang pertama membangun Ka'bah Nabi Ibrahim? Bukan. Anda lihat Al-Baqarah 127. Wa iryarfau Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim yarfa meninggikan Ka'bah. Dengar kalimatnya. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah. Bu, kalau seandainya kalimat meninggikan, ngerenovasi apa ngebangun awal? Renovasi. Artinya pondasinya sudah ada. Di sini jelas orang yang mengatakan Nabi Ibrahim yang pertama membangun Ka'bah keliru. Dalam ayat Ali Imran 96, yang pertama membangun Ka'bah Allah memerintahkan malaikat. Cuman dengan zaman yang sekian lama, di zaman Nabi Nuh kena tsunami habis Ka'bah. Nah, 3.600 tahun yang lampau Allah perintahkan Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah. Direnovasi itu Ka'bah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim hanya merenovasi, bukan yang pertama membangun. Jelas Bu? Ka'bah itu panjangnya 12 meter, lebarnya 10,1 meter, tingginya 16 meter. Anda lihat yang namanya Ka'bah, pondasinya barat laut, barat daya, timur laut, dan tenggara. Simbol, hikmah. Apa hikmahnya? Para ahli mengatakan, kalau bangunan pondasinya arahnya seperti ini melambangkan kekuatan. Apa pelajaran yang kita ambil? Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan tergoyahkan dengan aliran yang manapun selain kalimat la ilaha illallah. Kuat. Kuat, umat Islam harus kuat. Jangan jadi umat Islam yang mancla-mencre. Takut hilang jabatan, takut hilang kekuasaan. Makanya kata Allah, tuh lihat Ka'bah, teguh. Anda lihat yang namanya Ka'bah, menghadap ke semua arah. Mengharap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Apa simbolnya? Manusia yang datang berkunjung ke rumahnya Allah dari arah manapun selama niatnya karena Allah, diterima oleh Allah sebagai pemilik rumah. Anda lihat yang namanya Ka'bah, warnanya hanya hitam, nggak ada warna merah, warna coklat, warna hijau, tidak ada. Apa simbolnya? Umat Islam di alam dunia jangan neko-neko, jangan banyak tingkah, jangan banyak lagu. Kalau belagu mukalu jauh borju. Makanya cuman hitam. Hadirin, nih Ka'bah. Dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan Isra Mi'raj. Sejarah mengabarkan kepada kita Nabi Muhammad sedang tiduran di haram, dibangunkan oleh Jibril, dibawa ke sumur Jam-Jam, dibelah dadanya, diambil yang kurang baik, dimasukkan yang baik, lalu berwudu. Ini wudu yang pertama yang Rasul lakukan atas perintah Allah. Apa hikmah yang ada yang harus kita ambil pelajaran? Kenapa sebelum kuping saya kegencet ginian sakit, nyeri celi aing sia. Karena nini sah-sah aja kalau nini mah. Bu, jadi ini kenapa diajarkan berwudu? Pelajaran buat kita kalau mengaku beragama Islam harus selalu bersih, suci. Syarat sah salat, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Bukankah sebelum salat kita berwudu? Ini pelajaran pertama. Anda lihat di TV-TV para dokter mengatakan menghindari virus corona, cuci tangan sampai sikut. Basuh muka, telinga, basuh kaki semuanya. Umat Islam nggak usah diajari. Kalau kita wudunya bener, udah bener. Makanya ada virus ini menghadapinya jangan berlebihan. Biasa saja. Apalagi sampai panik, maaf, kepanikan tidak menyelesaikan masalah, bahkan nambah masalah. Beda dengan gadai.
Kalau kadai mengatasi masalah tanpa masalah, ya. Itu kan yang di pinggir jalan, saya sih bacanya begitu. Kalau pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, kata orang pegadaian. Padahal mah masalah kalau nggak ditebus mah. Beda kalau orang panik. Kepanikan bukan bisa mengatasi masalah, bahkan nambah masalah. Iya apa heeh? Sok aneh. Yang namanya masker biasa 25.000 sekotak. Nah, ujuk-ujuk 500.000. Ngareli aneh aing mah. Jang nahaon mahal-mahal dibeli. Yang harus pakai masker itu yang sakit. Biar kalau batuk hadieu deui. Yang sehat bang nggak usah pakai. Nih pengumuman. Dokter-dokter cerita sama saya. Kalau pakai masker begini doang percuma. Karena yang namanya corona melalui mata pun bisa. Makanya jangan panik. Biasa aja kale. Iya apa iya? Apa baru sekarang ada virus enggak? Ingat oleh Anda. Aya virus naon baheula? Babi, flu burung. Panik, hayam kabeh dibantai. Kabina-bina teuing atuh. Makanya sekarang ikutin alur jaga kebersihan. Wudu sok. Kalau mau sholat, badan, pakaian, dan tempat suci dari najis. Sekarang urusin diri kita, urusin keluarga kita, urusin lingkungan kita, biar bersih. Sok mandi di Bogor mah lo bacai. Baju cuci. Saya tidak bercanda. Suatu hari saya dari subuh tuh emak-emak curhat. Saya bilang, Bu, saya mengajar ke Mampang. Curik we, kata ibu teleweh, tuh daik balik. Mana saya tekan mobil belum dipanasin, namanya rumah diperumnaskan, mobil dibawa. Akhirnya hampir jam 8. Udah, saya bilang saya nggak usah bawa mobil, naik ojek. Begitu saya duduk di ojek, kan ketek tuang ojek ke hidung saya. Rada hiliwir. Begitu maju, mantep bulu keteknya. Saya colek, dek, udah berhenti. Kata tukang ojek, Mamah belum nyampe, bodoh amat daripada gua yang bayar, gua yang pingsan. Tuh. Nih, di Islam mah tong aya anu bau ketek. Bersih badan, pakaian, dan dari najis. An-nadhafatu minal innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di Islam mah diatur. Sholat, badan bersih, mandi yang rajin. Baju bersih, tempat tinggal bersih. Baju teh bersih. Sekarang dipakai, besok ganti baju yang lain. Sekarang dipakai jemreng, walaupun mandi, baju ini dipakai enek gua. Saya diundang orang duduk. Orang so akrab, nyender aja ke badan gue, udah enek banget dah. Bau baju nanat teh. Cek saya acarana amih jauh ti manehna. Maaf ya Bu, saya ke sebelah sono geus teu kuat, saya geus rek utah. Nah Aisyah pindah teh nuturkeun geus hayang nyabok aing. Bau tong seuri mikir. Nih kebersihan dimulai dari diri kita. Amih sehat, nggak usah panik, jaga kebersihan, baju yang bersih, badan yang bersih, rumah yang bersih. Walnya ari ngaji ke masjid raya garelis make wedak, ini ge make halis tuh. Gaya aing mah ari imah paburantak, henteu pantas. Ini pelajaran yang kita ambil. Jangan panik. Pakai aturan agama Islam. Allah tahu bagaimana mengatasinya. Bersih, sok. Terus berangkat. Sholat 2 rakaat di Yatsrib. Yatsrib itu dulu, sekarang namanya Madinah. Apa hikmah yang kita ambil? Setahun setengah setelah beliau Isra Mi'raj hijrah ke Madinah. Pelajaran yang kita ambil, kalau kita mau pindah rumah, jangan langsung berendong petong bawa kasur, bawa ember, bawa kompor, survei dulu tempatnya, kira-kira betah enggak, ada masjid enggak, ada majlis taklim enggak, ada madrasah enggak buat anak-anak, tetangganya banyak yang muslim, banyak yang non muslim,
Ini menentukan betah tidaknya kita. Ngerti Bu? Bukan hanya sejarah. Sejarah mah Ibu apal. Nih pelajaran. Berangkat lagi Nabi Muhammad dengan rombongan kecil kemana? Ke Bukit Tursina. Sholat 2 rakaat. Nanya, apa hubungannya sama dengan Nabi Musa? Kita lihat benang merahnya mana. Nabi Muhammad diisra mi'rajkan oleh Allah, dihibur. Istrinya Siti Hadijah meninggal. 3 bulan pamannya Abu Thalib yang mengasuh membesarkan meninggal. Sedih yang luar biasa, disebut dengan tahun kesedihan. Dihibur oleh Allah, diisra mi'rajkan. Apa hubungan dengan Nabi Musa? Kenapa sembahyang 2 rakaat di Bukit Tursina? Anda tahu sendiri sejarahnya. Nabi Musa lahir ke alam dunia ketika Fir'aun punya undang-undang. Laki-laki yang lahir dari Bani Israel wajib dibunuh. Anda lihat hikmahnya. Kata Allah diilhamkan kepada Ibu Musa. Susuin sampai kenyang. Hanyutkan di sungai. Hikmahnya Anda lihat. Kemudian Siti Aisyah, Siti Asiyah mengambil bayi tadi. Padahal dia tahu suaminya membenci bayi laki-laki. Selalu dibunuh. Kenapa Siti Asiyah mengambil ini bayi? Walaupun tahu suaminya pembantai bayi laki-laki Bani Israel. Dia minta izin sama suaminya. Bahwa saya akan mengangkat anak yang boleh nemu. Dengan keberanian yang tinggi. Hikmahnya apa? Selama kita benar jangan takut dengan suami sekalipun. Dengerin Pak. Jangan GR dulu, belum. Anda lihat. Buktinya. Siti Asiyah tahu suaminya tukang bantai bayi laki-laki pada zaman itu, betul? Tapi dia dengan beraninya membawa bayi laki-laki yang nganyut. Karena dia, kasihan ini bayi, harus saya rawat. Pelajaran yang kita ambil, kita selama kita teguh beriman. Beriman kepada Allah, jangan takut dengan siapapun, termasuk pasangan kita. Salatun man kunna fihi wajada halawata minal iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa dillah wa ayyakraha ayyauda fil kubri kama yakrahu ayyuk dapat pindar. 3 perkara yang kalau ada dalam diri seseorang akan terasa lezat dan manisnya iman. 1. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta yang lain. 2. Mencintai manusia yang lain karena cinta kepada Allah. 3. Tidak mau kembali kepada kekafiran sebagaimana tidak mau dikembalikan kepada api neraka yang meluap-luap. Tuh. Yang pertama Allah, bukan pasangan kita. Anda lihat. Ketika Siti Asiyah rame cari ibu persusuan buat anak angkatnya. Semua yang mencoba menyusukan bayi Musa ditolak oleh Musa, tidak mau nyusu. Aneh tapi nyata. Begitu ibu kandung Musa datang. Menyusukan beliau langsung menyusu dengan lahapnya. Sampai tertidur. Hikmah apa yang kita ambil? Kita sebagai seorang ibu. Rela mengorbankan segala-galanya. Demi anak tercinta. Anda lihat. Siapa yang tega anaknya dihanyutkan? Nggak ada. Tapi atas perintah Allah. Ibunda Musa setelah diperintahkan menyusukan anaknya sampai kenyang, dihanyutkan. Tuh kita. Ketika Musa berusia 3 bulanan digendong oleh ayah angkatnya Fir'aun. Musa narik-narik jenggot Fir'aun. Lihat dalam sejarah. Fir'aun marah. Jangan-jangan nih anak calon Rasul kurang ajar. Tuhan Fir'aun jenggotnya dibetot-betot. Dia berunding dengan penasehatnya. Kata penasehatnya, Tuhan Fir'aun, kita uji ini bayi. Kalau dia pinter calon Rasul, bunuh. Kalau dia bodoh bukan calon Rasul, dirawat. Dibawa ke depan Musa, 1 nampan, isinya 2. 1, mainan bayi. Yang kedua, bara api yang menyala-nyala. Ketika tangan Musa akan mengambil mainan, atas perintah Allah, tangannya dipindahkan oleh Jibril ke bara api. Diambil, dimasukkan ke mulutnya. Nah, kenapa? Mengecoh musuh. Kalau Musa ngambil mainan, kata mereka, ini bayi pinter, calon Rasul pasti dibunuh.
dikecoh oleh Allah, yang diambil oleh Musa adalah bara api. Apalagi pelajaran yang kita ambil hikmahnya, mengecoh musuh diperbolehkan. Makanya Nabi Musa cadel. Ibu tahu cadel? Itulah doa Nabi Musa di dalam surat Toha 25. Rabbis rohli sati wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ini penderitaan Musa. Terus besar, diangkat oleh Allah jadi seorang nabi, seorang rasul. Musa berdakwah, dengan ibu angkatnya diterima, dengan ayah angkatnya, pengawalnya, dia ditolak, dikejar, akan dibunuh. Di sini kelihatan benang merah. Kenapa Nabi Muhammad waktu Isra mampir ke Bukit Tursnya sembahyang 2 rakaat. Pelajaran yang Allah berikan, hidup di alam dunia jangan merasa saya paling susah. Dipoto biar aku kercalawak maneh mah. Di sini pelajaran bahwa hidup jangan merasa saya paling susah. Nabi Muhammad sedih, istrinya meninggal, pamannya meninggal. Kata Allah, "Tuliyatu Musa lebih susah dari kamu." Hikmahnya sekali lagi, dengan ini Allah mengajarkan hidup jangan merasa saya paling susah. Lihat kesusahan orang lain. Semua manusia pasti mendapatkan ujian. Iya apa iya? Hadirin, siapa di antara Anda yang selama hidup tidak pernah kena musibah? Ngacung. Siapa yang selama hidup musibah datang silih berganti? Ngacung. Ini yang normal. Anda buka Al-Baqarah 155, 156. Walanabluwannakum bisai'im minal khawfi wa ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu. Hebat jamaah Masjid Raya udah apal rojiunya doang. Yang namanya manusia suatu saat diuji oleh Allah dengan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas, takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa orang sobar? Tiap ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada musibah. Maka kata Allah semua orang ayah, cuman nggak sama. Iya apa iya? Contoh, lihat diri kita, lihat tetangga saudara kita. Ada keluarga suaminya baik banget, istrina centil, ayah ngacung til. Keluarga lain, istrinya baik banget, suaminya nggak boleh lihat jidat licin, nyosor mulu, ayah jerotin karena tembok. Keluarga lain suami istri bager, anak pertama ngalawan, ayah anak pertama bager, nuka dua pika sebelen, nuka dua bager ngarong-ngarong wae, musibah ayah wae. Keluarga yang lain suami istri anak semuanya baik, bapak kandung ngerongrong ada, mak kandung ngerongrong, saudara kandung ngerongrong, semuanya baik. Ternyata ujian dari tempat yang berbeda, mitoha pika sebelin. Ada yang punya mertua nyebelin, yang mana orangnya? Coba tunjuk. Kalau Anda nunjuk mertua yang nyebelin, saya jamin pulang dari Masjid Raya di PHK jadi mantu. Mertua baik, ipar nyebelin, ayah ipar baik, menantu minta dijitak. Tetangga nyebelin, penyakit nyebelin, ekonomi nyebelin. Berikan kabar gembira sama orang sobar, kata Allah. Tapi punten, selama ini banyak yang ngomong, saya mah sabar. Awalnya ngurusin anak, bengal pisan eta budak, lama-lama sabar saya habis. Kira-kira salah apa salah? Kata Allah sabar nggak habis. Anda lihat Ali Imran 200.
Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang beruntung. Berangkat lagi Nabi Muhammad dengan rombongan kecilnya kemana? Ke Baitul Lahmi. Orang Kristen mengatakan Bethlehem. Apa hikmah yang diambil? Saya tanya, Bethlehem tempat apa? Tempat Isa lahir. Kenapa Nabi Muhammad oleh Allah disuruh sholat 2 rakaat? Apa hikmahnya? Lihat sejarah. Nabi Isa senior langsung Nabi Muhammad. Sejarah mengatakan Nabi Isa 500 tahun meninggal, Muhammad diangkat oleh Allah jadi seorang Rasul. Apa hikmah yang diambil? Kalau Anda diangkat jadi bupati, wali kota, camat, kepala desa, ketua pengajian, DKM masjid, jangan langsung tolak pinggang. Sowan dulu ke senior kita. Mana program yang lama? Mana program yang berhasil? Kenapa bisa berhasil? Mana program yang gagal? Kenapa bisa gagal? Jadi Allah mengajarkan kepada kita, hormati senior kita. Jangan merasa gue gitu loh pimpinan sekarang. Gak bisa. Karena ada senior kita. Jelas Bu? Apalagi hikmah yang kita ambil. Anda lihat dalam sejarah. Ketika Siti Maryam melahirkan Isa, orang sekampung ngejek Isa, ngejek Maryam. Nggak punya suami, punya anak. Diejek orang. Siti Maryam, diem aja. Ada yang bilang, siapa sih bapaknya? Kata Maryam, tanya saja sama anaknya. Kata mereka, mana mungkin bayi bisa ngomong. Dibisikin oleh Jibril, suruh tanya bayinya. Mereka berisik, rame, ditanya, siapa ayahmu? Bayi tadi menjawab dengan kudrat iradat Allah. Ana Abdullah, saya hambanya Allah. Cuman karena lagi berisik, salah dengar. Mereka kira anak ibnullah, saya anaknya Allah. Pelajaran yang kita ambil hikmahnya apa? Kalau ada guru di depan lagi nerangin, muridnya diem, dengerin. Ini mah ada guru lagi nerangin, ngobrol, si anu kan lakinya. Lu ngapain ngomongin laki orang? Laki lu udah pada bener belum? Lu ngapain ngomongin anak orang? Anak lu beres belum? Lu ngapain ngurusin rumah tangga orang? Rasul mengajarkan, ibda binafsik, urusin diri kita. Jangan ribut ngurusin orang. Tuh. Ini mah guru lagi nerangin nge-WA. Aya nu kitu daek disebut kieu manang ge dengkeun. Ngarumpi. Ini pelajaran. Ini salah kaprah karena salah dengar, campur konsentrasinya ke situ. Jelas? Masuklah Rasul dengan rombongannya ke Masjid Aqsa. Masya Allah. Aqsa sekarang lagi dibantai, Bu. Kalau ibu pernah ke Aqsa, Masya Allah, itu masjid yang di atas, itu masjid yang diakui oleh tiga agama. Islam, Yahudi, Nasrani. Makanya kita kalau sholat di Masjid Aqsa hanya siang, lohor sama asar. Kalau maghrib, isya, subuh di masjid yang depan. Ada berapa tangga? 12 tangga barangkali, lebih rendah. Masya Allah. Sampai di sini, sholat berjamaah. Yang jadi imam siapa? Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang kita ambil apa? Nabi Muhammad adalah ruh yang pertama Allah ciptakan. Kalau Nabi Adam manusia yang Allah ciptakan yang pertama, sejarah mengabarkan. Pertama Allah ciptakan ruh Nabi Muhammad SAW. Lalu menciptakan ruh yang lain. Dalam sejarah dikatakan, ketika Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, mas kawinnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ruh yang pertama. Dia yang paling hebat di antara para nabi. Ini Isra, Mi'raj naik. Anda turun di Masjid Aqsa ke lantai bawah. Di sini ada batu pijakan di mana beliau dinaikkan oleh Allah. Diantar oleh Jibril
sampai lapisan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dilepas. Rasul naik ke Sidratul Muntaha, Qropropul A'la, ke arasnya Allah. Nabi Muhammad nggak diantar Jibril, dia lemas nengok baru tumben ke sini. Dengan kudrat iradat Allah diteteskan air yang sangat lezat ke mulut beliau, begitu sejarah mengatakan. Beliau bangkit semangat, langsung dia yakin di tempat itu. Dia sangat tahu Allah ada di hadapannya. Nabi Muhammad mengatakan, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala kehormatan untukmu ya Allah, rahmah dan keberkahan. Kata Allah, assalamualaikum assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu Rasulku, rahmat dan keberkahan. Apa jawaban Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Keselamatan untuk kami dan hambamu yang soleh. Apa pelajaran yang kita ambil? Kalau kita oleh Allah diberikan rezeki, harta, kekayaan, jangan dimakan sendiri, selalu berbagi dengan orang lain. Nah, mana yang harus dibagi? Anda lihat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang nafkah yang terbaik, siapa yang pertama dibagi? Orang tua yang nyari duit, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin. Wahai para mantu, berapa duitkah kalian ngasih duit sama mertua tiap bulan? Jawab. Tara cenah. Tuh, nini malat. Kata ibu, saya ngasih kalau lebaran. Emang mertua lu hidupnya lebaran doang? Orang tua kita tiap hari makan 3 kali. Iya apa iya? Pikirin sama anak mantu. Perlu ongkos ke taklim tiap hari, masukin duit tromol taklim tiap hari. Bayar listrik tiap bulan, bayar pembantu tiap bulan. Kata Allah, pikirin sama anak mantu. Itu pelajaran, bukan hanya sejarah, diambil hikmahnya oleh kita. Ini mah kebanyakan kacang lupa dengan baik para mantu. Rasul bersabda, ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Jangan jadikan orang tua murka. Anda anak mantu jangan koret sama mertua. Ketika seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, saya punya harta, saya punya anak, datang orang tua saya minta harta saya. Rasul bersabda, dirimu dan semua hartamu milik orang tuamu. Kenapa? Suami kalian bisa begini gara-gara emaknya. Iya apa iya? Gue gitu loh yang buntingin laki lo. Gue yang beranakin laki lo. Gue yang netein laki lo. Gue yang nyebokin laki lo. Gue yang ngajarin laki lo ngomong, yang ngajarin mandi, yang nganter sekolah, yang bikinin PR. Kita orang tua rela tidak mengenakan pakaian keren, yang penting anak keren. Kita orang tua rela tidak mengenakan perhiasan, yang penting anak sarjana. Sarjana kerja dikawinkan sama kalian. Makanya kata Allah dalam ayat ini, pikirin emaknya. Kedengeran? Laksanakan. Di kita mah banyak yang aneh. Mantu dandan ke salon puluhan juta sampai mengkilat itu pipi. Mertuanya bengek nggak dibawa ke dokter. Aya nu kitu deodo es asa. Pinter anak-anak. Tong nyengir sia mikir. Geuleuh aing mah.
tuh nini meni atoheun eta cenah ceuk nini sok mah kitu Bu. Bahkan tidak sedikit di masyarakat kita menantu yang menganggap mertuanya nenek lampir. Tidak sedikit menantu yang musuh dengan mertuanya. Ada? Sadar nggak sadar kalian kerasukan setan. Tanpa emaknya laki lu nggak kayak sekarang. Ngaku tuh. Masya Allah. Nih, saya hanya mengingatkan dari ayat ini. Kalian mantu dapat nikmat dari anak gue. Rumah dibeliin sama anak gue. Baju dibeliin sama anak gue. Makan kenyang dibeliin sama anak gue. Punya kendaraan dari anak gue. Makanya kata Allah, pikirin gue. Hadirin yang selama ini koret sama orang tua dan mertua, langsung pulang ngaji dari Masjid Raya, transfer duit ke rekening mertua. Bukan amin. Iya. Jangan hai perempuan, kalian jadikan suami kalian si malin kundang yang lebih mencintai istrinya daripada ibu kandungnya. Tempatnya neraka jahanam. Mikir tong nyengir euy. Siap Anda ngirim duit ke rumah orang tua dan mertua? Mudah-mudahan barokah. Nih pelajaran. Lalu Allah perintahkan sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Muhammad turun sampai ke lapisan langit yang keempat, ketemu ruh Nabi Musa. Kata ruh Nabi Musa nggak bakal sanggup nawar gih. Sekali nawar di korting 5, 9 kali nawar, yang tadinya 50 tinggal 5, hikmah lagi buat kita. Nabi Muhammad SAW walaupun belum pernah bertemu dengan kita, dia perjuangkan sebagai umatnya walaupun belum pernah bertemu. Bayangkan 9 kali nawar sama Allah. Sok contoh, ibu beli daging ke pasar, berani hente 8 kali nawar, dicabok meren ke tukang daging ge. Nabi Muhammad nggak pinggir malu. Kenapa? Ngebelain kita. Makanya pantas kalau kita berterima kasih. Caranya bagaimana? Membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikatnya bersalawat, apalagi kita. Kenapa? Maaf, yang dikasih wahyu oleh Allah hanya nabi dan rasul, disampaikan kepada kita. Betul? Walaupun suami Anda namanya Wahyudi, dapat wahyu enggak? Bininya Wahyuni dapat wahyu enggak? Enggak. Yang dapat wahyu hanya Rasul, disampaikan kepada kita. Makanya tahu terima kasih. Rasul bersabda, man ahabba say'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu banyak menyebut namanya. Makanya aneh kalau ada orang yang nyebut yang namanya salawat itu bid'ah. Aneh kah? Salawat nggak bid'ah. Justru tanda cinta kita sama beliau. Tuh, Anda bayangkan, seandainya Rasul tidak nawar sama Allah, yang 50 kali sehari semalam, repot. Sok, ibu mau beli seragam hejo ke Tanah Abang. Kakara berangkat ke Baranang siang, ajan deui. Kakara nepi ka Cileungsi, adan deui. Harusnya bolak-balik ajan, rek iraha ka Tanah Abang. Nah, iya apa benar? Makanya banyak bersalawat. Beliau yang menyelamatkan kita. Nggak repot 50 kali, cukup 5 kali. Namun kata Allah, siapa yang 5 kali dengan niat karena Allah, pahalanya sama dengan 50 kali. Hadirin, sholat. Sholat ini ibadah yang sangat istimewa dibanding dengan yang lain. Gimana istimewanya? Anda lihat. Ketika Allah perintahkan haji, cukup dengan ayat. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a sabilan. Surat Ali Imran 97.
Ketika Allah perintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Al-Baqarah 183. Ketika Allah perintahkan zakat cukup dengan ayat wa atuz zakah, tapi salat tidak cukup dengan ayat. Rasulnya langsung diundang ke arasnya Allah, sangat istimewa. Satu, dua, ibadah salat ibadah yang istimewa. Hadis Nabi mengatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat tiangnya agama. Siapa yang mengerjakan salat akan kuat agama, siapa yang meninggalkan salat akan roboh agama. Bu, ini masjid kalau nggak ada tiangnya bisa berdiri nggak? Sama dengan salat. Yang ketiga, istimewanya salat. Rasul bersabda, awwalu ma yuhasabu aidil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dinilai dari seorang hamba Allah pada hari kiamat salat. Kalau sholatnya benar, ibadah yang lain dinilai. Kalau sholatnya nggak benar, amalan yang lain nggak dinilai. Titik. 4. Betapa istimewanya sholat. Kalau ibadah yang lain sesuai kemampuan, contoh haji bagi orang kaya. Kalau orang tidak punya duit, tidak kaya, tidak wajib haji dan tidak berdosa. Contoh, orang yang wajib zakat, orang yang nisab. Kalau tidak sampai nisab, nggak usah zakat, cukup bersedekah. Mana ayatnya? Anda lihat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Duit banyak sumbang masjid 100 juta. Duit kurang sumbang 500 juta. Duit kurang sumbang 10 juta. Duitnya ada sumbang 100.000 sesuai kemampuan. Tapi sayang 1000 sayang manusia kebanyakan kemasukan setan. Dari pintu yang ke-8. PEPLIT. Koret kedekut meregehes buntut kasiran pantatnya koneng. Anda nggak percaya? Lihat Al-Baqarah 268. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'lakum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan selalu menyuruh manusia pelit, koret, tedekut, meregehese, padahal Allah menjanjikan ampunan. Allah Maha Kaya karunia-Nya. Tuh, jangan pada koret. Nah, kalau Anda sedekah juga nggak mampu, Anda miskin, mustahik, terima zakat, terima sedekah. Ini kalau sedekah, kalau zakat. Sekarang puasa. Orang yang puasa, kalau sehat wajib puasa. Kalau sakit nggak usah puasa. Anda lihat Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit perjalanan, boleh buka puasa, ganti di hari yang lain. Ibu bapak sakit parah sampai nggak kuat puasa, buka diganti di hari yang lain. Ringan kan? Nggak ngeberatin. Tapi kalau Anda sakitnya sedikit, ibu kenapa nggak puasa? Sakit panuan. Ibu kenapa nggak puasa? Sakit pilek, masih bisa puasa. Atau dalam perjalanan minimal 80 kilo boleh berbuka, diganti di hari yang lain. Apalagi kalau orang ini letoy, nggak usah puasa. Lihat ayatnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-Baqarah 184. Kalau kamu letoy, lagi bulan Ramadan letoy, habis Ramadan letoy, sampai mati letoy, kata Allah, silahkan bayar fidyah, ringan kan? Tapi sholat beda. Kalau sholat sanggup berdiri, berdiri. Gak sanggup berdiri, duduk. Gak sanggup duduk, tiduran. Cukup dengan kedipan mata. Ngedip gak bisa, pakai hati gak bisa disolatin. Nih, beda. Dengan ibadah yang lain, sholat itu istimewa, Bu. Makanya kalau Anda punya mertua, punya orang tua, keluarga, sakitnya terkapar, tuntun sholatnya oleh kita. Mandiin, cebokin, ganti pempes, ganti spray. Kalau yang sakit letoy, otaknya masih cerdas,
tahu warna merah kuning hijau, lidahnya tahu warna manis asin pahit, dia wajib sholat. Kalau nggak dituntun, yang dosanya bukan dia, yang nungguin. Di kita mah yang nungguinnya cuek, dosa. Makanya ngaji fikih biar ngerti. Nih, apa hikmah daripada sholat? Kata Allah, aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsa wal munkar. Ini hikmah sholat. Kata Allah dalam surat Al-Ankabut 45, dirikan sholat. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kata Allah, orang yang sholatnya terus menerus dengan khusyuk menghadap Allah, terhindar dari perbuatan keji dan maksiat. Nah, kata ibu, enggak tetangga banyak yang rajin sholat tapi pacaran. Tetangga saya ada yang rajin sholat, utang ada dibayar. Ada tetangga saya yang rajin sholat, kerjanya ngarumpi, artinya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ini yang salah, sholatnya tidak diaplikasikan dalam hidup. 2, hikmah daripada sholat, bisa menghapus dosa. Rasul bersabda, kalau kamu di depan rumah kamu itu ada kali yang airnya ngalir dengan deras dan jernih, kamu mandi di kali tadi sehari semalam 5 kali, masihkah ada kotoran yang tersisa? Ada enggak? Habis. Ibu depan rumah ada kali, airnya bersih jernih. Ibu sehari semalam mandi nih di kali ini 5 kali, masih ada daki enggak? Rasul bersabda, dari sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa. Makanya ibu, kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan, diam dulu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam wa dilna jannata darussalam. Terus baca, berdoa. Ini waktu yang istajabah, sangat dikabul oleh Allah. Apa yang Anda minta, ud'uni astajib. Apalagi sholat itu kata Rasulullah merupakan cahaya. Hamdalah, memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah, memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Sholat itu adalah cahaya. Orang yang sholatnya terus menerus dengan sholat yang benar, bu, beda cahaya mukanya, bening gak burak. Kenapa? Itu yang suka disebut dengan inner beauty, cantiknya luar dalam. Kita jangan marah, kebanyakan kita apalagi perempuan pengen cantik luarnya doang. Ke salon pakai obat pemutih, amih bule, padahal mah burak we aita sholat mah. Jangan bangga dengan muka, dengan bentuk tubuh. Sok, ibu ini hidungnya begini, jidatnya nyengir cek. Sama yang ini, beda apa enggak nyengirnya? Saya tanya, muka mereka, nyengir mereka kayak ini, pesanan mereka apa pemberian Allah? Anda lihat Ali Imran ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah, bukan pesanan kita. Itulah kenapa yang dinilai oleh Allah bukan wajah, bukan bentuk tubuh, tapi hati kita. Bentuk wajah pemberian Allah, bentuk tubuh pemberian Allah. Hati bisa dididik, bisa ditata, bisa diajarin biar jadi hati yang benar. Tuh manusia aja kurang syukur. Innallaha la yanduru ila suwarikum wajsadikum walaki yanduru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik cerita, yang tampan rupawan, tapi hati kamu. Manusia kurang syukur. Sok yang gendut pengen kurus,
nonton iklan di TV, ping hupang haping hiping minum ama dusnya, gue jamin tetep pesa gede kieu. Jangan berkecil hati, hidup kita berhasil. Baju jangan bingung, dulu pakai baju M, terus L, bikin gendut XL, bikin gendut XXL, nggak muat, gua mah nggak bingung, gordeng gua jahit, ngapain bingung sih? Udah tua pakai diet bengek lah, biasa aja kale, keburu mati. Jelas bu? Orang yang kurus, tar nyari dulu mana yang kurus. Orang yang kurus pengen gendut, minum jamu empek tongseng, perutnya doang sama pipinya. Kita nih ya kulitnya sawo mateng, sawo mentah, pengen bule, nonton iklan set seret, kata iklan di TV 6 minggu kalau cocok. Kalau nggak cocok, saya sering lihat perempuan pipinya merah kayak bujur monyet di Ragunan. Ibu pernah pergi ke Ragunan, sok ke kandang monyet ngali-ngali kaluhur, bujur mani bareureum, karena belinya yang murah KW 2. Orang barat bule, kalau kita ganteng ya cakep, mereka pengen hitam pakai kolor doang, berjemur di Pangandaran, berjemur di Kute, pengen apa? Pengen hitam. Manusia kurang suku. Makanya sekarang mensyukuri nikmat Allah. Kata Rasul, sholat itu cahaya. Udah deh ibadah yang benar, sholat yang benar, sujud yang benar, Masya Allah. Ini sholat ini semua adalah hikmah biar pakai sehari-hari. Anda lihat ketika kita takbiratul ihram, Allah, nih ujung jari tengah setentang ujung kuping, Allah. Kesini ngadapnya ke depan, bukan ke tengah. Lambang menyerahkan diri. Saya serahkan hidup saya hanya kepadamu ya Allah. Artinya terserah Allah. Bukankah tiap kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa artinya? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untukmu ya Allah. Dalam sholat jangan marah. Di kita banyak umat Islam yang munafik. Tiap sholat bilang, sholatku, ibadahku, hidupku, matimu hanya untukmu ya Allah. Di luar sholat, utang gak dibayar, ngomongkeun batur, ngarampok, nipu duit orang, ngoplos beras. Dari di dalam sholat menyerahkan diri kepada Allah, di luar sholat emang gue pikirin. Anda lihat yang namanya sholat, kalau sujud, anggota sujud itu ada 7, dahi, hidung 1, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jempol kaki. Apa hikmah yang kita ambil? Ini bu, dahi ini mewakili kepala. Kepala ini paling kita banggakan, diteplak sama orang, kurang ajar, kepala gue dipitrahin. Pala kita paling mahal, sok, dasar bedak, spidol, lipen setip, berapa mahalnya. Tapi dalam sujud nempel di ubin, sama dengan telapak kaki. Hikmahnya apa? Jangan sombong. Ini kepala diciptakan oleh Allah. Aku rela diperintahkan apapun dengan kepala. Ini hidung. Sepesek-pesek hidung orang, kalau sholat, sujud, jidat sama hidung harus kena ke tempat sujud. Ini hidung mewakili wajah, seolah-olah ya Allah, wajah ini engkau yang menciptakan. Aku rela diperintahkan apapun. 2 telapak tangan mewakili tubuh, seolah-olah kita bilang ya Allah, tubuh ini engkau yang menciptakan. Saya rela diperintahkan apapun. 2 lutut ini mewakili kaki. Saya rela ya Allah diperintahkan apapun. 2 jempol kaki mewakili telapak kaki. Saya rela diperintahkan kemanapun. Ini
gambaran sujud. Survei membuktikan di luar sholat, Masya Allah, bagaimana kelakuan kita. Makanya Anda lihat Al-A'raf 179. Walaqad dara'na li jahannama katsira minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Telah aku jadikan bahan bakar api neraka terdiri dari jin dan manusia. Manusia yang mana yang oleh Allah jadikan bahan bakar api neraka 3 kelompok. 1, mereka aku berikan hati. Hati mereka bisa berpikir tapi tidak pernah memikirkan kesukaan Allah. 2, mereka aku berikan mata. Mata mereka bisa melihat tapi tidak pernah melihat ayat Allah. 3, mereka aku berikan telinga. Telinga mereka bisa mendengar tapi tidak mendengar ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka sama dengan binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Mereka orang bodoh dan rugi. Hadirin, siapa yang pengen masuk neraka ngacung? Siapa yang pengen masuk surga ngacung? Oke, amin. Sekarang ngacungnya Anda sesuaikan dengan kelakuan. Kita lihat yang pertama. Hadirin, apakah Anda punya hati? Bisa berpikir? Jawab dengan jujur. Apakah hati Anda yang bisa berpikir lebih banyak memikirkan kekuasaan Allah atau lebih banyak mikirin kebutuhan pribadi? Neraka. Bukan kata saya, baca ayatnya lu kagak percaya. Hadirin, Anda punya mata? Bisa melihat? Apakah mata yang bisa melihat lebih suka baca Quran, alam sekitar, atau mata Anda lebih suka nonton sinetron? Bukan kata saya, kata Allah. Setan. So, kalau baca Quran baru 2 lembar udah ngembeng air. Apalagi kalau baca Qurannya di kasur, bobok deh. Quran nonton yang ngiler. So, giliran nonton sinetron 2 jam bersambung, masih pengen iya apa iye? Setan. Bu, siapa yang di rumah punya Quran ngacung? Turun. Siapa yang punya HP ngacung? Turun. Kalau Anda pergi ke mana-mana Quran katinggalun, balik deh itu. Geblek. Kalau Anda kemana-mana HP tinggalun, balik deh itu. Bukan kata gue no, ayatnya lihat sama nyampein doang. So, jawab dengan jujur. Hadirin, lamaan megang HP, lamaan megang Quran. Seringan megang HP, seringan megang Quran. Ngeo. Apalan tulisan di HP, apalan tulisan di Quran. Ngeo. Anda tidur di meja di rumah Anda, ada HP, ada Quran. Yang pertama Anda pegang HP apa Quran? Iya teh nu rajin ngaji. Kumaha anu tara ngaji. Mandi ke WC, HP dibawa. Nyebur ke WC, syukurin. Sok, lagi tawaf, lagi sa'i. Masya Allah bu, yang namanya plus, apalagi yang eksekutif 500 juta bu kita. Puroda. Kalau Anda mau berangkat sama saya boleh $18.000 tahun ini berangkat. Anda pisahnya Puroda. Tahun ini mulai Puroda dibolehkan. Kalau kemarin kita bawa Puroda, ya Allah bu, dari Riyadh saya bawa 4 bis. Kita Puroda dikejar-kejar polisi. Tahun ini
negara kita memperbolehkan haji dengan produk, jadi alhamdulillah nggak bakal dikejar. Ya Allah, lagi haji. Sholat di Masjid Haram, HP ngegeletak, nyala. Sayangkan berangkat haji susah-susah. Itu yang haji. Yang tidak haji, ibu hari Minggu mau tablik akbar dan cantik. Namanya apa? Masukin di medsos. Emang suaminya tidak pernah romantis, dipuji laki orang, girang, ngeok, hidungnya megar. Minggu besok kondangan, merasa cantik, seret, selfie lagi. Masukin ke medsos. Mungkin dipuji sama orang, tidak mustahil gara-gara HP selingkuh. Hadirin, tahukah Anda arti selingkuh? Selingan indah, keluarga tetap utuh. Bagaimana keluargamu utuh, pasangan pacaran mulu, sakitnya di sini. Iya apa iya? Orang yang selingkuh bukan orang beriman. Tuh, percuma sholatnya, tidak berdampak. Anda lihat Al-Mu'minun ayat 5 ayat 6. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Tanda orang yang beriman, yang berbahagia, yang nomor 4, tidak pernah selingkuh. Hadirin, siapakah di antara Anda yang pernah selingkuh? Ngacung. Nyaan iya teh. Siapa yang sekarang sedang selingkuh? Siapa yang punya rencana mau selingkuh? Kalau Anda pernah selingkuh, taubat karena dosa. Kalau Anda sedang selingkuh, stop. Dilihat dari manapun dosa. Kalau Anda punya rencana pengen selingkuh, buang tuh rencana tadi. Syahrini bilang, sana. Masya Allah Bu, ini Isra Mi'raj itu dipraktekkan dalam hidup. Jalani perintah Allah, Masya Allah, luar biasa. Ini mah Isra Mi'raj, muludan. Kalakuan nggak robah-robah, kapan benernya? Yuk robah. Dengerin ceramahnya Ihsan Tanjung. Dengerin ceramahnya Jajuli M. Ali. Mereka mengatakan kiamat, kekacauan dimulai tahun 2020. Anda lihat Ka'bah kosong. Bandara kosong. Beberapa hari yang lalu saya ke Jambi, Bu, bandara kosong, pesawat gak sampai setengah. Semalam saya dari Semarang, di bandara kosong, pesawat itu pulang pergi 30%. Anda tahu sekarang saking penerbangan kesepian gara-gara corona, sekarang banting harga, ke Padang aja 500.000, tadinya 1.100.000. Kalau Anda memurah terbang sekarang, murah. Beneran. Sepi sekarang. Masya Allah. Tapi sekali lagi menghadapinya jangan berlebihan. Aneh Pak? Dengerin nih, biar ngerti. Yang sakitnya ditanganin dokter. Masuk rumah sakit, ditanganin pemerintah. Kenapa lu panik ngeborong sembako? Otak lu di mana? Jaka sembung mawa petei. Naon hubungan anak orang yang sakit corona amang ngeborong sembako, otak lu di mana? Araraneh jelema di urang mah teu boga pikiran. Betul. Nu sakit corona saha dibawa ke rumah sakit udah diurusin sama pemerintah, sama rumah sakit, sama dokter. Ngapain lu yang panik ngeborong sembako? Mana orangnya ngacung? Jangan jadi orang bodoh, jadi orang. Bagiin tuh sembako sama tetangga. Aneh gua mah ada yang beli mie sampai 1 truk.
La ilaha illallah. Panik nggak karuanan. Padahal kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ali Imran 191. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang. Betul Bu? Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, tinggian apa? Tinggian otak. Makanya kata Allah dalam ayat ini, kalau kalian merasa manusia, kalau ada masalah make, jangan pakai saya kasih contoh biar ngerti. Contoh, ibu lagi main poli di lapangan, ayam jantan naksir ayam betina, ker ker ker. Kira-kira ayam langsung di lapangan apa pulang dulu ke rumah ayam? Langsung, otaknya rata sama kemaluan. Sekarang Anda lagi main bola di lapangan, main bola poli, kucing jantan naksir kucing betina, ngeong ngeong ngeong. Kira-kira itu kucing langsung di lapangan apa pulang dulu? Di lapangan, otaknya rata. Sekarang suami Anda dinas keluar kota sebulan, bininya kangen banget. Begitu ibu lagi main poli di lapangan, suami ibu pulang dari luar kota lewat lapangan, mau di lapangan apa pulang dulu? Make otak. Greget gua sih. Yang sakit corona siapa? Ujuk-ujuk ngeborong sembako. Otak lu di mana? Cing mikir atuh. 3 jelema nu teu boga otak. Jangan panik ngakaruanan. Yang bener saran saya, sholat jadi bener. Lamun kamari edan eling sing eling. Kalau kemarin nggak pernah qobliyah ba'diyah, sekarang qobliyah ba'diyah. Kalau kemarin jarang baca Quran, rajin baca Quran. Kemarin jarang puasa sunat, sekarang banyak puasa sunat. Banyak zikir, biar kita makin dekat kepada Allah. Itu yang benar. Bukan ngeborong sembako, ngeborong menimara rahal 500.000. Iya apa iya? Bu, kalau saya ngomong tentang ibadah sholat mah nggak habis-habis, udah pada pinter. Sekarang biar adil, silahkan Anda bertanya, pertanyaan bebas. Sok. Mana Kang operator? Tuh Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Acan. Salam itu kayaknya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 harakat balik deui tadi salah euy. Betul ari kolot mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener. Gini mah kebetulan temanya kosong ya. Nama saya Pak Aceng. Situ Gede, curhat dong mah. Ya dong. Kalau curhat dong di Indosiar setengah 4 pagi. Kalau di TV One jam 8 pagi. Galau nih mah. Anda mau ngambil di Indosiar, sok. Galau nih mah. Ada apa Kang? Gini mah kebetulan kan temanya kosong nih mah. Ya. Saya mau di luar tema nanya. Gini mah. Al halalun bayinun, al harumun bayinun. Halam itu jelas, haram itu jelas, halal itu jelas mah ya. Tar dulu ngomongnya konsonannya yang jelas. Lu kayak orang kumur-kumur. Balik deui. Al halalun bayinun, al haramun bayinun. Ya betul ya mah. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Itu hadis. Gini mah, ini kebanyakan para ibu ya, kebetulan yang hadir para ibu. Kebanyakan orang itu suka pinjem Bang Emok atau Barjanji mah. Iya bener mah, itu benar. Geus kadieu we anu teu lila. Tolong mah jelaskan pada mereka mah halal apa haram mah. Terus apa dampak nanti buat orang itu? Rentenir. Bang Emok rentenir. Bang Keliling rentenir. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 275. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dihalalkan jual beli
diharamkan riba. Anda lihat Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan budu'afa wattaqullah la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat ganda, haram. Bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang yang beruntung. Allah sangat benci dengan pemain riba yang meminjamkan, yang minjam, saksinya, yang nganterin, semua kena. Bagaimana ancaman Allah? Anda lihat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Aku hancurkan orang yang riba, aku suburkan orang yang sedekah. Hindarkan bank emok, haram rentenir. Hindarkan bank keliling, haram rentenir. Termasuk kartu kredit itu rentenir. Silakan yang lain. Berdiri ngacung. Cek, mic-na cek Kang. Dialungkeun ami teh. Mangga cek di estafet punten cek, ambilin ya molohok wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salamna heula yang bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ade dari Bogor Tengah. Nama saya Dede Rosida. Curhat dong, Ma. Iya dong, cek. Yang mau saya tanyakan, tadi dari yang Mama paparkan, bahwa perjalanan Nabi ketika melakukan Isra, beberapa kali singgah, diantaranya di Yasrib, Bukit Tursina, sama Bethlehem, melakukan sholat. Bahkan beliau menjadi imam di Bethlehem. Yang saya baca... Salah, imaman di Aqsa, bukan di Bethlehem. Ya maksudnya Masjidil Aqsa. Ya, maksud lo. Yang mau saya tanyakan, yang saya baca di sejarah, bahwa Rasulullah ketika kan perintah sholat itu setelah beliau mi'raj ke Sidratul Muntaha. Yang mau saya tanyakan, gerakan sholat yang dilakukan ketika beliau melakukan di 3 tempat itu, kan tadi perintahnya apa sudah di mi'raj ya. Nah yang di Isra-nya ini gerakannya sama atau tidak sholat? Oke, itu tidak dikatakan dalam sejarah. Tapi dengan kudrat iradatnya Allah, dikatakan itu adalah sholat. Ibu ini nanya, apa sholatnya sama? Mudah-mudahan sama, karena wudhu juga yang pertama. Itu kan oleh Allah diwahyukan dengan Jibril. Rasul kan pergi Isra Mi'rajnya diantar Jibril. Tidak mustahil Jibril atas perintah Allah mengajarkan sama beliau sholat. Oke? Nomor berikut. Ya, Sulaiman, yang dekat Bu, maju Bu, bisa ada maju. Akang, di estafet, itulah gunanya beres. Alungkeun ami tereh geura. Udah, tolong di estafet ke sana. Mangga. Itu cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Inayah dari Darul Ulum. Yang ingin saya tanyakan, Mama, gimana untuk sekarang ini kan banyak sekali penawaran haji dan umroh, berangkat dulu bayar belakangan. Nah, bagaimana versi dari Mama Dede sendiri? Mungkin itu saja yang kalau saya minjem duit 40 juta buat haji, saya punya rumah harga 200 juta, boleh. Kalau saya mati, rumah dijual buat bayar. Yang tidak boleh mana? Rumah aja masih ngontrak, utang haji. Kalau saya mati, bayar dari mana? Anda lihat, ketika Rasul di Masjid Nabawi, ada sahabat bawa jenazah. Ya Rasulullah, sholatkan dong teman saya. Rasul nanya, teman mau punya utang? Tidak, Rasul sholatin. Nggak berapa hari lagi ada orang bawa jenazah. Ya Rasulullah, sholatkan teman saya. Rasul nanya, dia punya utang? Ya. Apa dia punya harta buat membayarnya? Punya. Rasul sholat. Artinya bisa bayar utangnya dengan harta. Datang lagi. Ya Rasulullah, sholatin dong teman saya.
Apa temanmu punya hutang? Punya. Punya harta? Tidak. Rasul gak mau nyolatin. Dari hadis ini, kalau kita punya harta buat bayar hutang, kalau saya mati boleh hutang, tapi kalau saya rumah saja masih ngontrak tidak boleh. Nomor berikut, mangga silakan sok. Emang ada berapa sih mic-nya? Cek punten di estafet cek. Ya, mangga. Assalamualaikum, Mana Dede. Waalaikumsalam. Saya Ece. Ibu Is dari Bogor Barat. Mangga. Pertanyaannya bukan di sekitar Sok Islam langsung Indo. naon we. Ini adalah pilihan antara pasangan dan anak. Saya tahu kalau anak itu titipan dari Allah. Tapi bagaimana kalau dengan pasangan yang selalu memfitnah dan selalu menuduh, saya memilih anak sendiri, bagaimana? Bagus yang gimana? Saya punya anak. Saya punya suami. Tapi suami mengungkit-ungkit anak. Gimana sih? Iya, jadi kalau nikah Artinya sambung. Anda menikah yang kedua. Ya, Oke, saya bawa anak dari suami yang pertama, menikah dengan laki-laki yang kedua. Betul? Laki yang kedua selalu mengungkit-ungkit saya. Betul? Oke. memfitnah dan menuduh, jadi saya Oke. memilih sendiri. Oke. Bu, Allah berfirman, Robbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Anda lihat, Allah ciptakan manusia, ini otak kecil, sini ke belakang. Semua yang pernah kita alami di sini nih, di otak kecil, memori namanya. Mata manusia nyongsong ke depan. Mata manusia nggak kayak ayam kiri kanan, tidak kayak ikan kiri kanan, tapi ke depan. Apa simbol yang Allah berikan dalam ayat ini? Kalau hidup pengen maju, yang lalu sudahlah berlalu, song-song masa depan. Kalau ada orang selalu mengungkit-ungkit masa lalu, kalau masa lalu menyenangkan bisa tertawa, kalau masa lalu menyakitkan setiap saat sakit, nangis lagi, ibarat ibu punya borok, sudah kering dikorek, berdarah lagi, nggak selesai, itu kesia-siaan. Kalau ada yang suka ngungkit-ngungkit, lebih baik mundur. Bu, sedekah aja kalau diungkit-ungkit batal kok. Anda lihat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ri'a annas wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir matalahu kamasali sopanin turab. Kata Allah, hai orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang menerima. Seperti orang sedekah tapi riya, pamer, pengen dipuji orang. Seperti orang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan hari akhir. Seperti orang yang menyimpan tanah di atas batu besar yang licin, yang sangat besar, ketimpa hujan besar, habis. Saran saya, kalau Anda punya suami sambung, mengungkit-ungkit masa lalu, gugat cerai, selesai. Punya laki diungkit-ungkit, disakitin, menderita batin, mendingan nggak punya laki tapi bahagia. Kita perempuan punya hak, jangan bodoh jadi perempuan. Salah, mendingan nggak punya laki, hidup kita tenang daripada punya laki nyakitin. Capek deh. Kita punya hak sebagai perempuan. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Anti Esmiati dari Muarasari, Bogor Selatan. Begini Mama, saya punya anak 4, 2 laki 2 perempuan. Yang 2 yang laki isinya dari pesantren. Tapi dia tidak merasa dibesarkan, dibiayai. Sedangkan saya menjadi ibu, jadi bapak selagi dia umur 2 tahun setengah. Sekarang udah nikah punya anak 3. Mic-nya di mulut, jangan di Si kuping. istrinya itu memberi uang 300, tapi akhir ini minta dipotong. Tatar, kalau tadi ngerti, saya punya anak 4, Iya, laki-laki 2, perempuan 2. Terus pelan-pelan ngomongnya. yang perempuan itu mantu
memberi uang suaminya 300.000 per bulan. Ternyata belakangan Ngasih ini siapa? ngasih saya. Oke, dari yang perempuan. Dipotong 50.000. Ngomong sama anak saya, marah nggak ya ibu katanya kalau memberi saya dipotong 50.000, kata si mantu. Gimana teh, terserah, saya nggak dikasih nggak apa-apa, yang penting ibu doanya minta sehat aja. Begitu. Pertanyaan Anda, Yaitu si mantu saya sedangkan punya suami, anak saya itu saya yang jodohkan, saya yang menikahkan. oke, ngerti Assalamualaikum saya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak laki-laki 2, perempuan 2. Anak perempuan saya itu ngasih mantu perempuan dari suaminya 300.000 sampai ke saya 200.000. Sekali lagi, kita orang tua jangan berharap pemberian anak. Saya sebagai orang tua nyekolahin anak, nguliahin anak karena anak amanat dari Allah. Anak titipan dari Allah. Dengerin saya, jangan berharap kalau saya tua yang biayain anak saya salah. Sering sakit hatinya. Prinsip kita, selama kita mampu nyari sendiri, jangan berharap dengan anak mantu. Anda kembali lihat Al-Quran, ngaji pakai Quran. Kalau kita berharap pemberian anak, pemberian mantu, sering sakit hatinya. Iya apa iya? Nyari dengan kekuatan kita. Lihat Anda dalam Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'aidillah. Hadirin, kalau kita haji, kalau kita umroh, kita sa'i, saya tanya, menapak tilasi perbuatan siapakah kita? Siti Hajar. Siti Hajar laki-laki perempuan. Artinya Allah mengajarkan 3.600 tahun yang lampau, perempuan yang bernama Hajar tidak hanya minta sama suami, tapi bergerak nyari sendiri. Anda lihat surat Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ila fa'agna. Bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Sejarah mengabarkan kepada kita, Siti Hadijah sangat kaya raya. Dia pengusaha ekspor impor, Mekah, Iran, Irak, ke Sam, ke Palestina, kemana-mana. Itu 14 abad yang lampau. Nabi Muhammad satu di antara sekian ratus pegawai Siti Hadijah. Ayat ini mengabarkan Siti Hadijah rela mengorbankan kekayaan buat perjuangan suaminya menegakkan akidah Islamiyah. Pelajaran lagi buat kita, perempuan bukan minta sama laki, bergerak sendiri. Oke? Ngaji pakai Quran. Anda lihat bagaimana Ummu Salamah, perempuan penyamak kulit. Anda lihat bagaimana Robiah Al-Adawiyah. Anda lihat Siti Aisyah, istrinya Rasul, dia pernah menjadi panglima perang dalam perang onta. Siti Aisyah, orang yang sangat cerdas, sampai Rasul bersabda, kalau kalian pengen belajar ilmu agama, belajar kepada Al-Humairah Siti Aisyah. Anda lihat betapa cerdasnya buyutnya Nabi, putrinya Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang bernama Sayyidah Sakinah. Anda lihat betapa cerdasnya gurunya Imam Syafi'i, di antaranya seorang perempuan yang bernama Sayyidah Suhra. Anda lihat betapa cerdasnya Asyifa di zaman Umar bin Khattab, saking cerdasnya diangkat kepala pasar kota Madinah yang sangat luas. Maaf, hidup jangan bergantung dengan orang lain termasuk dengan anak, lebih banyak sakit hatinya. Saya khawatir kalau kita perempuan tidak punya pekerjaan. 3 khawatir saya. 1, kalau saya sebagai perempuan tidak punya penghasilan. Suami setia. Namanya lelaki gitu loh. Lihat yang bohai, lihat yang montok. Tidak mustahil mereka selingkuh, betul? Yang di sini insya Allah tidak beda. Salah. Jadi kalau saya punya penghasilan, suami selingkuh, hati tenang. Biarin deh, gua punya duit. Berbeda kalau saya tidak punya penghasilan. Suami selingkuh, sakitnya di sini, betul? Titik 2. Kalau saya tidak punya penghasilan, suami setia, baik,
Kita tidak tahu takdir menentukan lain. Suami stroke, kalau saya tidak punya penghasilan, suami stroke dijamin bisa ikut stroke. Tapi kalau istri punya penghasilan, alhamdulillah, buat makan cukup, tinggal mikir buat berobat suami. Titik. 3. Suami setia. Umurnya pendek kayak suami saya. Kalau istri tidak punya penghasilan, tidak sedikit saya mendengarkan. Begitu suaminya meninggal, istrinya meratap. Ayah, siapa yang ngasih makan? Siapa yang nyokolain? Udah tahu laki lo mati dimintain makan. Mikir. Makanya kalau kita perempuan punya penghasilan, tidak akan sakit hati dengan lelaki yang ngasih rezeki, bukan suami, bukan anak, tapi Allah. Bangkit perempuan, jangan tinggal dia minta sama orang. Lu jualan uduk kayak jualan apa? Diem aja, kebutuhan banyak. Jangan sakit hati, menantu motong 50.000 sedekah. Kalau perlu gue punya duit, mantu gue bagi duit. Oke? Nah, nomor berikut silakan langsung. Assalamualaikum Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Dian dari Darmaga. Mangga. Ya, saya mau tanya Mah, permasalahannya gini, kalau orang tua nyelempeng dari agama ya, kasarnya suka berbuat musyrik gitu ya. Punten ya Mah. Begitu juga dengan saudara saya. Saya sebagai anak paling tua, bagaimana untuk menyelesaikan maksudnya memberitahukannya, sedangkan kalau sudah dikasih tahu pun dengan kemampuan saya mereka malah tidak mau lebih keras ya, dan tidak menjalin silaturahmi dengan saya sama sekali ya. Dan saya menghindarinya, sekarang tidak pernah bersilaturahmi dengan saudara saya dan ibu saya. Ya begitu aja Mas. Ya. Apa saya salah kalau sekarang tidak pernah ada kunjungan ke orang tua saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Nasihatin, kasih contoh, doakan. Kalau dia tidak sholat, bagaimana caranya? Anda lihat surat Toha 132. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluarga kamu untuk sholat dan sabar mengajaknya. Kenapa? Ngajak piknik gampang, ngajak jalan-jalan gampang, ngajak makan gampang, ngajak ke mall gampang, ngajak sholat susah. Makanya kata Allah, bersabar. Bu, kewajiban kita mengajak. Yang memberikan hidayah siapa? Anda lihat surat Al-Baqarah 195. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia, tapi Allah yang berhak memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad sendiri ketika mengajak pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam, Abu Thalib bilang, aku tahu Muhammad engkau Rasulnya Allah, aku tahu Muhammad Islam agama yang benar, tapi aku tidak mau meninggalkan agama nenek moyangku. Jadi kalau Anda sekarang tidak datang ke rumah orang tua, Anda dosa besar. Kacang lupa dengan kulitnya. Yang berhak ngasih hidayah hanya Allah. Kewajiban kita ngajak, doakan, kasih contoh. Oke? Jangankan yang sesama muslim, yang non muslim aja Anda lihat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka la antusrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Luqman 15. Kalau seandainya orang tua kalian mengajak menyembah yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya, jangan ikutin mereka. Tapi urusan dunia kalian baik, artinya Anda salah. Anda kunjungi orang tua Anda, karena walau bagaimanapun Anda asalnya dari dia. Makanya kata Allah, soal ibadah jangan ngikut, tapi soal dunia
urusin. Bahkan kalau kita punya duit dikasih, kita doakan setiap saat, beliin makanan, bacain dulu Fatihah, kulhu, minta sama Allah, ya muqallibal qulub sabit qulbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-balik hati manusia, tanamkan kekuatan dalam menyembah kepadamu dalam agamamu ya Allah. Kalau ini Anda lakukan tidak mustahil, ibu Anda akan berbalik ke hati. Saran saya, segera Anda kunjungi dia, Anda minta maaf, Anda bersilaturahim. Karena Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hubungkan silaturahim. Artinya kalau Anda memutuskannya walaupun dengan yang tidak sama dengan kita, Anda bukan orang yang beriman. Mangga yang lain. Berdiri. Mangga. Mic-nya di mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Mama, saya Wati dari Bogor Timur. Di sini saya mau tanya, kalau seorang Muslim itu boleh nggak, Mama, ikut investasi? Investasi mah boleh, tapi di tempat yang halal. Di mana misalnya? Kan ada investasi transportasi teknologi tinggi kayak Skyway gitu, pusatnya di Belarus gitu, boleh nggak itu, Mama? Apa Anda tahu kantornya? Ada di Jakarta ada. Tahu aturannya? Ada ya. Kalau sesuai aturan agama tidak masalah. Dalam ilmu fikih ada yang disebut dengan syarikat kerja. Syarikat kerja, seorang punya duit, seorang punya keahlian, dia masukin dana berinvestasi, dibagi untung, boleh. Tapi kalau rugi, harus ikut menanggung rugi. Tapi waktunya nggak ditentukan gitu, boleh nggak, Mama? Harusnya ditentukan. Kalau tidak ditentukan, itu khawatir dia akan mengelabui kita. Oh, iya. Ya. Makasih, Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lain, masih ada? Mana mic-nya tadi? Saya mah. Mangga. Punten di Pengker mah. Di Pengker di mana tuh? Iya mah. Oh di dia, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong mah. Mangga. Ini pertanyaan yang masih hangat barusan saja. Pengalaman baru mah. Jadi ada seseorang yang bekerja. Setelah kerja dia nggak bawa uang mah. Tapi dia ingin istrinya kasih belanja buat istrinya. Tapi saking bingungnya dia ingin tetap kasih belanja, dia ngambil dari dompet istrinya. Dikasihlah uang itu mah ke istrinya, seolah-olah uang dapat dari kerja. Jadi itu hukumnya gimana mah? Nabi Muhammad punya 4 sifat. Yang pertama sidik, benar dan jujur. Rasul bersabda, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur, kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Siapa yang pengen masuk surga, ngacung. Jadilah Anda orang baik. Siapa yang pengen jadi orang baik, ngacung. Jadilah Anda orang yang jujur. Siapa yang pernah bohong, ngacung. Jadi itu kebohongan. Maka berbohong dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin kalau suami nggak bawa pulang duit, istrinya marah. Makanya sekali lagi, jadi bini jangan hanya minta dikasih suami, tapi nyari duit. Badan lu pada gede. Ibu seneng punya duit, seneng duit banyak, duit sedikit. Nyari duit yang banyak sendiri. Ibu seneng baju bagus, nyari duit buat beli baju bagus. Ibu seneng makanan enak, nyari duit buat makanan enak. Sekali lagi, jadi perempuan jangan terlalu mengandalkan suami. Apalagi udah tua dengan anak, banyak sakit hatinya. Tekadkan di hati, saya harus menghidupi diri sendiri, tapi tidak akan sakit hati. Terserah gue, duit gue gitu loh. Iya apa iya? Saya tidak bercanda, beda. Jangan cuma minta doang.
Masih ada? Sok. Ungu warna janda. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Hajah, saya ingin... Nggak usah Bu Hajah. Nabi Muhammad Rasul kita nggak pernah dipanggil haji. Malu gua. Mau bertanya saya kebetulan berjualan di bidang emas. Ibu di tengah mulutnya di sini. Saya jual beli emas. Saya kebetulan ada toko berjualan emas. Saya mau bertanya, selama ini saya berjualan itu mengeluarkan zakat. Saya takut ada kesalahan. Mau bertanya, zakat itu dikeluarkan apa dari keuntungan, apa dari seluruh barang yang terjual di etalase, apa semuanya gitu Bu Hajah? Bu Dede. Bu, rukun Gitu. Islam ada berapa? 1. Apakah kalau habis syahadat dipanggil ibu syahadat? 2. Apakah habis sholat dipanggil ibu sholat? 3. Apakah habis zakat dipanggil ibu zakat? 4. Puasa. 5. Ini di kita aneh. Baru haji sekali, Bu Hajah. Nggak usah. Cukup mamah dede, gua nenek-nenek. Hajah mah orang hebat, biasa aja kale. Bu, zakat. Syarat zakat ada 5. Islam, merdeka, milik yang sempurna, haul, nisab. Haul ini per tahun, tiap tahun. Nisab ini ada ulama mengatakan 86 gram emas. Ada ulama mengatakan 93,6 gram emas. Kalau saya ambil di tengah 90 gram emas, kalau harga emas segram 500.000 misalnya, biar gampang hitungnya. Kalau orang dalam setahun punya duit, kameramen duduk, Mbak di belakang kamu kealangin, tahu? Enak banget badan lu tinggi begitu. Kalau ada orang setahun punya duit minimal 45 juta, dia wajib zakat 2,5%. Bu, yang namanya zakat, Anda lihat surat At-Taubah 103. Hud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Kegunaan zakat yang pertama, membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong. Yang kedua, membersihkan harta mereka, karena dari harta mereka ada hak fakir miskin. Ibu ini nanya, yang dijakatin keuntungannya doang apa semua barang? Semua barang, dan tiap tahun. Semua barang, semua yang di etalase dihitung sama yang laku. Apakah lebih daripada 90 gram? Kalau lebih, tiap tahun Anda zakat 2,5%. Ini yang wajib, jangan lupa. Sedekah lebih banyak. Sedekah Bu, lebih banyak, lebih baik. Saya tidak hanya ngomong 30-50% kita sedekah, termasuk zakat, tidak membuat kita miskin. Jangan berhitungan, cuman zakat doang 2,5%. Allah aja sama kita nggak berhitungan. Lebih banyak, lebih baik. Nomor berikut. Baik, hadirin, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah di lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu, ini masjid an-nadhafatu minal, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul. Anda bangun, jangan meninggalkan sampah sekecil apapun. Kalau Anda masih meninggalkan sampah, Anda bukan orang beriman. Jangan bangun belum doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.